Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa waktu demi waktu, hari demi hari, bulan suci Ramadan yang mana merupakan bulan di mana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala paling banyak turun di bulan tersebut, secara tidak kita sadari terus meninggalkan kita. Makanya mumpung belum habis bulan Ramadannya, marilah kita semuanya meningkatkan amalan kita, ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar supaya di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan hasil terbaik, kita mendapatkan performa terbaik, dan kita mendapatkan amalan-amalan yang nantinya akan menjadi pemberat kita pada saat yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang saat ini hadir di majelis pagi hari ini maupun yang tengah menyaksikan di channel YouTube kami. Seperti biasa, izinkan saya untuk membuka sesi fikih menjawab, di mana sesi ini kami khususkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fikih Ramadan yang insya Allah akan kita jawab. Dan bagi penanya yang saat ini hadir di majelis boleh menanyakan langsung, atau mungkin yang saat ini menyimpan pertanyaan dan mungkin malu untuk menanyakan, bisa mengirimkan melalui email kami maupun juga melalui WhatsApp kami yang insya Allah nanti akan kita tampung dan akan kita jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk biidznillah ta'ala. Baiklah Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kaum muslimin muslimah dimanapun semuanya berada, izinkan saya untuk membacakan salah satu pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp kami. Pertanyaannya adalah terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya perempuan sholat tarawih di masjid dan juga i'tikaf di masjid? Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Pertanyaan dari saudari sepertinya ya, atau misalkan saudara mungkin ditanyakan untuk istrinya, kakaknya, adiknya, atau mungkin untuk ibunya dan lain sebagainya. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah terkait bagaimana hukumnya seorang perempuan, seorang wanita sholat tarawih di masjid atau i'tikaf di masjid. Karena seperti yang kita ketahui, fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan ini, kita sangat kerap atau sangat dekat sekali dengan yang namanya masjid. Bahkan di 10 hari terakhir kita ditekankan untuk melakukan i'tikaf, pendekatan diri untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Ini sangat kuat, sangat erat kaitannya dengan masjid, sehingga pertanyaan ini akan sangat penting sekali ya untuk menjadi bekal ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, muslimah-muslimah semuanya, sebagai bekal dasar apakah diperbolehkan sebenarnya seorang wanita itu melakukan i'tikaf dan juga sholat tarawih di masjid. Saya teringat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahihul Muslim, yang bunyinya adalah la tamna'u ama Allah masajidallah. Bunyinya adalah janganlah engkau larang para wanita untuk datang ke rumah Allah. Nah, hadis ini itu lebih ditujukan kepada bapak-bapak mungkin ya, untuk para suami, untuk para bapak-bapak kepada putrinya, atau untuk kakak-kakak yang mungkin punya adik perempuan, atau buat adik-adik yang punya kakak perempuan. Jadi pada dasarnya Islam itu mengatur bahwasanya jangan sampai kita melarang seorang wanita itu untuk berkunjung ke masjid, untuk datang ke masjid. Untuk apapun itu, mau itu untuk sholat, mau itu untuk i'tikaf, mau itu mau sholat tarawih, sholat 5 waktu, terserah. Intinya jangan pernah dilarang seorang wanita itu untuk berangkat ke masjid. Tetapi perlu diingat bahwasannya hadis ini tentu memiliki
kriteria-kriteria khusus. Untuk mempersingkat waktu, ana ingin menggabungkan terkait dengan hukum sholat taraweh di masjid bagi wanita dan juga hukum i'tikaf bagi akhwat atau bagi wanita, bagi perempuan. Yang pertama, ketika kita membaca detail hadis tersebut, la tamna'u ama Allah masajidallah, janganlah engkau melarang wanita-wanitamu untuk datang ke masjid. Maka benar, jangan pernah dilarang. Istri kita, adik kita, kakak kita, ibu kita mau ke masjid, silahkan, diperbolehkan. Dengan catatan yang pertama, terhindar dari fitnah. Ketika seorang suami sudah bisa membaca gerak-gerik istrinya, wah kayaknya kalau ke masjid malah menimbulkan fitnah. Kok kayaknya kalau ke masjid malah menimbulkan nilai negatif, malah diribah, malah jadi hal-hal yang menimbulkan fitnah itu tadi. Maka bagi seorang suami tersebut hendaknya menasihati istrinya, udahlah Bu, di rumah aja, ya, di rumah aja. Karena sebenarnya mau wanita sholat di masjid, mau sholat di rumah, semuanya sama-sama baik. Berbeda dengan pria. Ya, kalau pria, laki-laki, ikhwan, itu harus sholat di masjid. Ya, karena pahalanya 27 derajat dibandingkan kita sholat di rumah. Kalau sebaliknya, kalau perempuan lebih baik sholat di rumah. Tetapi ketika ingin ke masjid, jangan pernah dilarang. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai mendekati yang namanya fitnah. Hindari fitnah. Dengan cara apa? Yang pertama, kita nggak perlu, ya ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, muslimah, nggak perlu yang namanya pakai minyak wangi. Ya, kalaupun harus menggunakan minyak wangi, pakai secukupnya saja. Ya, nggak perlu disemprot kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, bahkan sampai diguyur ke badan. Nggak perlu. Ya, jadi pakai sewajarnya aja. Kalau memang dibutuhkan minyak wangi, silahkan dipakai. Tapi sewajarnya, nggak perlu berlebihan. Karena ketika yang berlebihan itu akan menimbulkan fitnah. Contoh fulanah menggunakan minyak wangi, banyak datang ke majelis ilm, atau datang ke masjid untuk i'tikaf atau untuk sholat taraweh. Maka orang-orang akan berpikir, wah ini fulanah nih mau ke masjid atau mau ke mall? Mau ke masjid atau mau datang ke pesta, kok wanginya menimbulkan fitnah. Bahkan wanginya ketika dihirup oleh laki-laki, dia menimbulkan fitnah. Nah, itu yang ditakutkan. Maka bagi ibu-ibu, bagi muslimah-muslimah yang saat ini menyaksikan, kalau memang ingin iktikaf, ingin sholat di masjid taraweh maupun sholat 5 waktu selama bulan suci Ramadan atau nanti setelah bulan suci Ramadan, silahkan. Yang pertama, hindari fitnah dengan cara nggak perlu menggunakan minyak wangi. Ya, kalau memang sudah mandi, udah yakin nggak ada bau badan, nggak perlu menggunakan minyak wangi. Kalau memang harus menggunakan minyak wangi, harus banget nih Ustadz, anak kalau nggak pakai minyak wangi Ustadz, ya Allah, yang ada itu jadi fitnah kalau nggak pakai minyak wangi. Kenapa? Bisa jadi samping anak pingsan, bisa jadi samping anak muntah-muntah karena bau badan anak Ustadz. Kalau emang harus diperlukan, pakai secukupnya, nggak perlu berlebihan, ya, nggak perlu berlebihan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah atas izin wali, ya, atas izin wali. Bagi mbak-mbak, ibu-ibu, muslimah-muslimah yang sudah punya suami, izin ke suaminya, Mas, sayang, ayah, abi, dan lain sebagainya. Boleh nggak kalau misalkan anak ke masjid untuk sholat taraweh? Kalau suami bilang boleh, silahkan. Ya silahkan. Ya. Begitu juga dengan i'tikaf. Kalau misalkan sudah izin suami, boleh, ya silahkan. Karena tujuannya apa? Terkadang seorang wanita itu tidak tahu apakah kondisi dia pergi ke masjid itu menimbulkan fitnah atau tidak. Nah, dengan izin tadi, maka seorang laki-laki ini tugasnya adalah sebagai pagar pembatasnya. Apakah kira-kira perlu atau enggak sih istriku ini ke masjid? Kalau emang boleh, ya silahkan aja. Nggak ada fitnahnya, silahkan aja. Bagi suami, bapak-bapak, para muslim di luar sana, mohon diingatkan istrinya, ibunya, kakaknya, adiknya, ketika mau ke masjid, pakai yang wajar aja, minyak wanginya. Karena minyak wangi ini menjadi salah satu fitnah terbesar. Ya, fitnah terbesar. Tidak jarang teman-teman di sini mungkin sudah sering mendengarkan dalil ataupun ayatnya, hadisnya terkait dengan larangan seorang wanita menggunakan minyak wangi. Ya, banyak yang sudah mendengarkan. Tapi pada dasarnya larangan ini tidak berlaku sebagai larangan yang sifatnya adalah mengikat, tetapi lebih kepada pembatasi. Sehingga ibu-ibu yang memakai minyak wangi silahkan, tapi sewajarnya aja. Yang selanjutnya adalah make up atau dandan. Ya, ibu-ibu, kakak-kakak, tolong kalau mau ke masjid, sewajarnya aja. Pakai mukena, ya. Setelah wudu pakai mukena, nggak perlu pakai eyeshadow, nggak perlu pakai blush on,
nggak perlu pakai bedak dan lain sebagainya, harus dandan 3 jam, datang ke masjid udah rakaat terakhir. Nggak perlu. Apa itu yang kita cari? Karena kita ingin ke masjid, itu tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita hindari hal-hal yang seperti itu. Sehingga buat bapak-bapak, ibu-ibu, tolong, ya untuk bapak-bapak khususnya, tolong diingatkan istrinya. Jangan malu, nggak apa-apa, ingatkan aja. Ingatkan bahwasannya, Bu, mau masjid nggak apa-apa, silahkan ke masjid. Kalau bahasa Jawanya itu jagongan, ngobrol sama teman-teman nanti pulang di masjid biar silaturahmi terbangun, silahkan. Tetapi Bu, nggak usah pakai minyak wangi berlebihan. Ya, nggak usah dandan, udah. Nggak usah dandan. Ya, pakai mukena, ambil air wudhu, berangkat ke masjid cukup. Nggak perlu pakai baju yang mencolok, apalagi baju yang mencolok, pamer perhiasan, dan lain sebagainya. Karena masih banyak sekali hal-hal seperti ini yang terjadi di negara kita tercinta. Nah, semoga dengan adanya kajian ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menasihati saudara-saudarinya. Ya, silahkan di-share untuk menasihati saudara-saudarinya ketika mau ke masjid, silahkan. Buat bapak-bapak, jangan pernah dilarang ketika memang dengan perginya istri ke masjid itu tidak menimbulkan fitnah, silahkan diizinkan. Tapi jangan lupa diingetin untuk tidak menggunakan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Awalnya emang nggak fitnah, tapi ketika dia udah menggunakan parfum yang baunya menggoda lawan jenis, kemudian dandan mencolok, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin terlihat berlebihan. Nah, itu nanti hal-hal yang akan menimbulkan atau dasar munculnya fitnah. Sehingga kita perlu hindari hal tersebut. Silahkan bagi bapak-bapak mengizinkan istrinya, anaknya, putrinya untuk pergi ke masjid dengan catatan tadi, diingatkan. Dan bagi ibu-ibu, harap tahu diri. Kalau mau ke masjid silahkan, ya. Kalau mau tarawih silahkan, kalau mau iktikaf silahkan. Dengan catatan itu tadi ya. Jadi jangan berlebihan dandanannya, jangan berlebihan menggunakan minyak wangi, jangan sampai menimbulkan fitnah kepada lawan jenis. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal pemberat kita di hari hisab kelak. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia. Kamu mau kuliah di Yordania dengan jaminan 100% diterima? Atau mau belajar agama dengan ulama dunia tapi bingung gimana aksesnya? Yuk download aplikasi Kuliah di Jordan. Semua informasi perkuliahan di Yordania kini ada dalam satu genggaman. Kini tersedia di Play Store.